memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Perkenalkan, nama saya Desita. Perkenalkan, nama saya Ananda Singlari Putri. Perkenalkan, saya Bukan Sotopria. Perkenalkan, nama saya Tasya Zakiati Lubus. Perkenalkan, nama saya Untal Sabirawiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Priyatna. Perkenalkan, nama saya Jari Maituanan Marcelino Mandulu. Berikut presentasinya. Pertama, saya Kak Faisal akan menyebutkan bagian-bagian dari organ kulit. Organ kulit ini terbagi atas 3 lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan juga ada lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Nah, di lapisan epidermis ini terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan juga lapisan Malpighi. Lalu selanjutnya di dermis ini terdapat pembuluh kapiler, lalu ada kelenjar keringat, lalu ada kelenjar minyak. Nah, selanjutnya ini ada pembuluh darah, lalu ada ujung-ujung saraf seperti ini, dan juga ada kantong rambut. Nah, selanjutnya di lapisan hipodermis atau lapisan subkutan itu ada jaringan lemak. Untuk fungsinya akan dilanjutkan oleh Ananda. Saya Ananda akan membacakan fungsi organ kulit. Yang pertama, epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan stabus saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar dari matahari. Yang kedua, lapisan dermis atau lapisan kulit janggut. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal dari lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan sebagai berikut. Yang pertama itu pembuluh kapiler. Nah, fungsinya ini menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Yang kedua ini ada jaringan lapisan dermis, kelenjar keringat. Fungsinya menghasilkan keringat. Yang ketiga ada jaringan lapisan dermis, kelenjar minyak. Fungsinya menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Yang keempat ada jaringan lapisan dermis, pembuluh darah. Fungsinya mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Yang keempat ada jaringan lapisan dermis, ujung-ujung saraf. Fungsinya meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan sentuhan. Yang terakhir, ada jaringan lapisan dermis dari kantong rambut. Fungsinya tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zakaria. Saya Zakaria akan melanjutkan mempresentasikan bagian fungsi dari organ ekspresi kulit. Fungsi yang ketiga itu hipodermis atau lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, diantaranya lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Selanjutnya ada hasil ekskresi. Hasil ekskresi dari kulit adalah keringat yang dikeluarkan melalui kelenjar keringat yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Kelenjar keringat ini memproduksi keringat yang mengandung garam, air, atau zat-zat lain yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aura. Saya Aura Salsabila akan melanjutkan gangguan sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ada jerawat. Jerawat merupakan gangguan kulit yang terjadi karena kotoran dan bakteri yang menempel pada minyak. Kemudian yang kedua ada kudis. Kudis adalah penyakit yang terjadi karena kutu Sarcoptes secrebae, di mana gejalanya muncul pada bercak kemerahan pada kulit, mudah menular, dan menimbulkan rasa gatal yang sangat mengganggu. Kemudian yang ketiga ada panu. Panu terjadi karena infeksi jamur yang dapat menyerang pigmen kulit ditandai dengan bercak putih pada kulit. Dan yang keempat yaitu ada biduran atau urtikaria. Biduran ditandai dengan munculnya bentol kecil berwarna putih kemerahan, gatal, dan mengganggu karena cepat menyebar pada bagian tubuh lainnya. Yang kelima yaitu ada biang keringat atau miliaria. Biang keringat adalah kondisi kulit yang disebabkan oleh saluran keringat tersumbat dan keringat yang terjebak di bawah kulit. Ruam panas umum terjadi selama cuaca panas dan lembab.
Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremy. Saya Jeremy akan melanjutkan penjelasan dari Aura tentang gangguan sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi yang keenam yaitu ada eksim. Eksim terjadi karena infeksi bakteri Staphylococcus dan Streptococcus, atau bisa juga karena alergi lapisan kulit terhadap zat atau bahan makanan tertentu, dengan gejala berupa gatal yang menjadi ruam dan membengkak. Yang ketujuh yaitu ada kurap atau dermatofitosis. Kurap terjadi karena infeksi jamur pada kulit atau kulit kepala yang sangat menular dan menyebar melalui kontak antar kulit, atau dengan menyentuh hewan atau objek yang terinfeksi. Gejala kurap biasanya bersisik dan mungkin merah dan gatal. Kurap dari kulit kepala adalah hal umum pada anak-anak dan dapat menyebabkan kebotakan. Manfaat hasil ekskresi yaitu ada yang pertama yaitu ada mengatur suhu tubuh, yang kedua ada membuang racun dari tubuh, yang ketiga mempercantik kulit, yang keempat menurunkan stres, yang kelima menurunkan risiko batu ginjal. Selanjutnya kita akan masuk ke organ hati. Organ hati ini bagian-bagiannya ada yang pertama ini lobus kanan, lalu selanjutnya di sini ada lobus kiri, lalu ada ligamen-ligamen. Pertama ada ligamen corner, lalu ada ligamen bengkok di sini. Nah, selanjutnya ada ligamen teres atau bulat hati, itu berada di sini. Selanjutnya ada ligamen segitiga kiri berada di sini. Lalu selanjutnya ada namanya kantong empedu. Ini bentukannya. Kalau ini yang di bagian tampak dalam dan ini tampak luarnya. Lalu di sini juga ada saluran empedunya. Lalu ada arteri hepatika. Dan selanjutnya ada vena cava interior yaitu yang biru ini. Lalu ada portal vein atau portal dari vena cava interiornya. Lalu selanjutnya ada portal hepatis di sini. Lalu ada celah ligamen teres itu berada di sini. Dan selanjutnya ada lobus segi 4 yaitu di sini. Ada ligamen segitiga kanan di sini. Selanjutnya ada ligamen corner itu kalau tampak dari dalamnya di sini. Dan ada caudate process itu ada di sini. Selanjutnya bagian fungsi hati akan dilanjutkan oleh Clara. Selanjutnya, saya Clarissa Tapea akan membacakan fungsi dari organ hati. Yang pertama ada lobus kanan. Lobus kanan adalah bagian pada hati yang paling besar, ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri, dan fungsi lobus kanan ini adalah sebagai pusat pemrosesan utama dalam hati. Dan di sini, hati menjalankan fungsi-fungsinya seperti menghasilkan empedu. Yang kedua ada lobus kiri. Lobus kiri ini punya ukuran yang lebih kecil dan lebih pipi dari lobus kanan. Namun, lobus kiri punya fungsi yang sama dengan lobus kanan, yaitu pusat pemrosesan utama. Dan lobus kanan dan kiri dipisahkan oleh ligamen falsimosis. Yang ketiga ada ligamen koroner, yaitu ligamen ini berada di bagian atas hati dan berlanjut ke bawah difragma. Selain memisahkan lobus kanan dan lobus kiri, ligamen ini berfungsi jadi penyangga hati agar tetap berada pada tempatnya. Yang keempat ada ligamen falsimosis, yaitu ligamen yang berbentuk seperti bulan sabit dan terletak di hati bagian depan, berperan untuk memisahkan lobus kanan dan kiri, dan ligamen ini menyangga hati bagian depan karena terhubung ke dinding perut bagian depan. Yang kelima, ligamen bulat atau teres, yaitu ligamen yang berfungsi sebagai pangkal dari ligamen koroner yang menghubungkan hati dan diafragma. Selanjutnya, fungsi dari hati akan dilanjutkan oleh Desika. Saya Desika akan melanjutkan fungsi dari organ hati dan hasil ekskresi dari organ hati. Yang keenam, ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan bagian dari tractus biliaris. Kantung empedu terletak di rongga perut, tepatnya perut sebelah kanan di bawah liver. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Yang ketujuh, ada vena hepatika, berfungsi mengangkut darah, terdeoksigenisasi, dan darah yang telah disaring oleh hati adalah darah dari lambung, usus kecil, usus besar, pankreas ke vena cava inferior. Yang kedelapan, ada arteri hepatika. Arteri ini berfungsi dalam mendistribusikan darah ke hati. Pankreas dari empedu serta lambung bagian
duodenum dari usus halus. Selanjutnya ada hasil ekskresi. Organ hati berperan sebagai sistem ekskresi dengan mengeluarkan getah empedu yang akhirnya dikeluarkan saat buang air besar. Selanjutnya, gangguan sistem ekskresi dari organ hati akan dibacakan oleh Tasya. Saya, Tasya Zakiatunupus, akan melanjutkan membacakan gangguan sistem ekskresi pada organ hati. Yang pertama, di sini ada penyakit kuning. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normalnya. Kemudian yang kedua ada kolestatis. Kolestatis ini adalah penyakit yang terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Selanjutnya yang ketiga ada sirosis. Sirosis ini adalah kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Selanjutnya yang keempat ada hepatitis A, yaitu disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Yang kelima ada hepatitis B. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh atau luka yang terbuka. Kemudian yang keenam ada hepatitis C. Hepatitis C ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dendi Priyatna. Saya Muhammad Dendi Priyatna akan melanjutkan menjelaskan gangguan sistem ekskresi dan juga manfaat hasil ekskresi. Gangguan yang selanjutnya ada yang ketujuh, perlemakan hati atau fatty liver, ditandai dengan terlalu banyak lemak yang tersimpan dalam hati. Dan gangguan yang kedelapan ada kanker hati, terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Kemudian juga ada manfaat hasil ekskresi. Yang pertama, menghasilkan cairan empedu. Yang kedua, penawar atau detoksifikasi zat beracun di dalam tubuh. Yang ketiga, membentuk sel darah merah. Yang keempat, membantu ginjal memproduksi urin. Yang kelima, mengurai gas amonia menjadi urea. Dan yang keenam, mencegah infeksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.